Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan mempelajari materi berikutnya di kelas 8, yaitu materi bab kelima tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang zat aditif pada makanan. Makanan kita terdiri atas beberapa zat aditif. Nah, kita ketahui dulu apa sih sebenarnya zat aditif itu. Zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan cita rasa bahan, memperbaiki penampilan, atau untuk mencegah makanan agar tidak cepat membusuk. Nah, jadi itu zat aditif, yaitu zat yang sengaja ditambahkan di dalam makanan untuk menambahkan cita rasa, memperbaiki penampilan, atau untuk mencegah makanan agar tidak cepat membusuk dan lebih tahan lama. Nah, zat aditif ini sebagian besar ada yang bersifat alami maupun buatan. Nah, kita lihat ada apa saja zat aditif yang biasa ditambahkan di dalam makanan. Yang pertama adalah pewarna. Pewarna tujuan diberikan adalah untuk memperbaiki penampilan sehingga dapat menggugah selera. Nah, pewarna terbagi menjadi dua jenis berdasarkan bahan yang digunakan. Ada pewarna alami dan ada pewarna sintetis. Nah, sekarang kita lihat untuk pewarna alami. Pewarna alami ini banyak kita temukan di alam sekitar kita. Nah, pewarna alami sangat aman bila dikonsumsi oleh manusia. Namun, penggunaannya kurang maksimal karena masih memiliki rasa atau aroma yang dapat mengganggu rasa dan aroma makanan aslinya. Nah, contoh pewarna alami yang sering digunakan di dalam makanan yaitu ada kunyit yang memberikan warna kuning, ada daun suji yang memberikan warna hijau, bunga telang, ada gula kelapa, cabai, dan bunga belimbing sayur. Nah, ini adalah pewarna alami. Lalu beberapa pewarna sintesis yang sering ditambahkan di dalam makanan yaitu ada violet GB yang memberikan warna ungu, kemudian ada sunset yellow yang memberikan warna kuning, kemudian ada tatrazin yang memberikan warna kuning juga, kemudian ada indigo carmine, ini memberikan warna biru, carmoisin ini memberikan warna merah, dan ada lisamin green yang memberikan warna hijau. Nah, namun harga dari pewarna tersebut sangat mahal sehingga ada orang yang tidak bertanggung jawab menggantinya dengan pewarna tekstil yang harganya jauh lebih murah, tetapi berbahaya sekali untuk kesehatan manusia apabila dikonsumsi. Nah, beberapa yang sangat berbahaya yaitu ada rhodamin B dan ada metanyl yellow. Nah, kedua bahan tersebut dapat mengakibatkan penyakit kanker. Nah, itu untuk pewarna. Lalu ada zat aditif yang berikutnya yaitu pemanis. Nah, gula merah dan gula putih adalah pemanis alami yang sangat umum pemakaiannya. Namun, untuk penderita diabetes atau yang kencing manis dan obesitas yang kegemukan, tidak dianjurkan menggunakan pemanis ini karena dapat meningkatkan kadar gula darah dan menambah berat badan. Nah, untuk itu telah tersedia pemanis sintesis rendah kalori seperti siklamat dan sakarin. Namun, pemanis ini dicurigai sebagai penyebab timbulnya kanker. Nah, baru-baru ini ditemukan pemanis generasi terbaru yaitu neotam. Nah, pemanis ini merupakan turunan dari aspartam dengan kemanisan 7.000 sampai 13.000 kali tingkat kemanisan gula. Nah, ini kita lihat beberapa pemanis alami. Contohnya adalah gula pasir. Namun untuk penderita diabetes dan obesitas itu dilarang untuk mengkonsumsi gula dalam jumlah yang berlebih. Kemudian pemanis sintesis seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini yang sengaja dibuat, tapi penggunaannya sangat berbahaya, terutama untuk orang yang menderita diabetes atau obesitas. Dan ini pemanis sintetis ini dapat menimbulkan adanya sebagai pemicu timbulnya kanker. Nah, ini pemanis sintetis yang biasanya sering digunakan pada makanan dengan kadar kemanisan yang relatif lebih tinggi dibanding dengan gula. Aspartam dengan tingkat kemanisan 160 dan yang paling manis yaitu neotam 13.000 kali lebih manis dari gula.
Biasanya pemanis buatan ini digunakan untuk penderita diabetes karena dengan tingkat kalori yang cukup tinggi. Kemudian berikutnya, zat aditif yang ketiga adalah pengawet. Nah, kerusakan makanan disebabkan oleh mikroba, misalnya bakteri, jamur, dan ragi. Nah, untuk mengawetkan makanan, kita membutuhkan mitrobat untuk menyimpan makanan pada kondisi di mana mikroba tidak dapat berkembang biak dengan baik. Nah, contoh pengawet yang alami yang sering digunakan di rumah yaitu ada gula dan garam. Nah, pengawet ini digunakan sejak dahulu kala. Nah, misalnya kalau untuk buah-buahan itu digunakan manisan, dijadikan manisan yaitu dengan pengawet gula. Kemudian kalau untuk asinan seperti ikan asin ataupun telur asin, maka digunakan pengawet dari bahan garam. Nah, contoh pengawet alami yang sering digunakan tadi yaitu gula dan garam. Nah, apabila mikroba kontak dengan larutan gula atau garam yang pekat, maka air akan mengalir keluar dari mikroba melalui membran selnya, sehingga mikroba mengalami dehidrasi dan mati, sehingga makanan tidak busuk atau basi. Nah, asam cuka juga merupakan pengawet alami yang efektif karena mikroba tidak dapat tumbuh dengan baik pada suasana asam. Akan tetapi, semua bahan pengawet di atas akan merubah rasa makanan itu sendiri, akan terasa lebih asin, manis, ataupun asam. Nah, ini pengawet alami. Lalu ada beberapa pengawet sintetis yang biasa digunakan pada makanan. Nah, misalnya penggunaan asam natrium benzoat untuk mengawetkan jus buah, saus, ataupun sambal. Nah, beberapa pengawet sintetis ada natrium nitrit untuk mengawetkan daging, asam benzoat itu untuk mengawetkan jus buah, saus, kecap, sambal. Kemudian ada asam propionat yaitu untuk mengawetkan roti dan keju. Ada beberapa pengawet yang sering disalahgunakan yaitu ada boraks yang seharusnya untuk keramik digunakan untuk bakso, ataupun formalin yang seharusnya digunakan untuk mayat digunakan untuk ikan segar atau tahu. Nah, ini dapat memicu timbulnya kanker. Kemudian berikutnya pengawet zat aditif berikutnya adalah penyedap rasa. Penyedap rasa ini ada yang bersifat alami dan ada yang buatan. Penyedap rasa alami contohnya pada bahan-bahan bumbu masakan yang ada di dapur seperti garam, gula, cuka, bumbu rempah, baik itu saha, lada, ataupun ketumbar, dan itu merupakan penyedap alami. Nah, lalu ada penyedap sintesis. Nah, penyedap sintetis ini contohnya adalah monosodium glutamat atau yang biasa sering disingkat dengan MSG. MSG atau vetsin pada makanan itu sudah cukup meningkatkan rasa makanan menjadi sedap. Nah, tapi penggunaan secara berlebihan dapat mengakibatkan sesak napas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Dan gejala ini disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Nah, pertanyaannya, amankah zat aditif makanan ini dikonsumsi? Jawabannya yaitu tergantung dari zat aditif apa yang dipakai, kondisi penggunaan, tujuan penggunaannya, serta jumlah dan ketepatan spesifikasinya. Nah, inilah beberapa zat aditif yang biasanya sering digunakan di dalam rumah tangga.